Mengejutkan, Prabowo Subianto akhirnya bersuara lantang. Muldoko rendahan, tidak punya malu, bikin malu jiwa korsa. Partai Gerindra akhirnya angkat suara terkait prahara Partai Demokrat berujung Kongres luar biasa Sibolangit. Dalam KLB itu, Muldoko ditetapkan sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono yang diberhentikan. Langkah Muldoko yang menerima jabatan itu sangat disayangkan karena dinilai merupakan perbuatan yang memalukan. Demikian disampaikan anak buah Prabowo Subianto, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Gerindra, Kawandra Lukista kepada wartawan, Senin 8 Maret. Pak Muldoko sedang mengemban amanah yang tinggi dan strategis sebagai KSP. Tapi sayang sekali dia bertindak rendahan, terkesan jelas tidak punya malu. Langkah Muldoko itu juga disebut secara tidak langsung telah mempermalukan Presiden Joko Widodo. Terlebih, mantan Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu saat ini merupakan seorang pejabat negara dengan jabatan yang disebut Kawendra hanya sejengkal dari posisi presiden. Muldoko semestinya bisa bertindak jauh lebih arif. Jangan sampai melakukan tindakan rendahan dan berpotensi merusak marwah negara, bikin malu Presiden Indonesia. Atas alasan itu, anak buah Prabowo Subianto menyarankan Muldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP. Menurutnya, masyarakat yang saat ini dilanda derita akibat pandemi COVID-19 sudah sangat jengah dan bosan dengan kegaduhan seperti ini. Masyarakat sudah pintar melihat itu semua, dan saya sebagai politikus juga bernaung di sebuah partai besar melihatnya kok begitu ya, miris banget. Di lain sisi, terbongkar dari ex-kader Demokrat ikut KLB, diiming-imingi uang 100 juta, bawa pulang 10 juta, sampai meminta maaf kepada AHY. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan testimoni dari salah satu ex-kader yang sempat mengikuti KLB di Deli Serdang. Sumut yang menetapkan KSP Muldoko sebagai ketum. Ex-kader itu yakni Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Mobagu, Sulawesi Utara, namanya Gerald Peter Runtu Thomas. Dia dipecat AHY karena terlibat upaya ambil alih kekuasaan sebelum KLB digelar. Catatan AHY, ada 34 DPC yang terlibat dan semuanya diberhentikan sebelum KLB. Dalam video yang diputar AHY, Gerald mengungkapkan diajak mengikuti KLB oleh ex-kader Demokrat Feki Gandey. Saat diajak, ia mengaku tidak tertarik. Namun ia terus dibujuk ikut KLB Demokrat dengan iming-iming uang sebesar 100 juta rupiah. Saya bilang, saya ikut karena diiming-imingi uang sebesar 100 juta rupiah. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi, akan dapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB, akan dapatkan sisanya 75 juta rupiah. Tapi nyatanya, kita cuma dapat 5 juta saja, kata Gerald. Di dalam video yang diputar AHY Senin 8 Maret. Karena tidak sesuai janji, ia menuturkan sejumlah peserta protes. Diawali dengan peserta dari Maluku hingga Papua, dan diikuti sejumlah peserta dari wilayah lainnya. Kemudian, kata dia, ex-bendahara umum Demokrat Nazarudin, yang juga salah satu inisiator KLB, turun tangan. Nazarudin memberi uang tambahan kepada peserta sebesar 5 juta rupiah, sehingga, kata dia, peserta membawa pulang uang sebesar 10 juta rupiah
usai pelaksanaan KLB. Pertama, dari Maluku, berontak. Tak sesuai iming-iming. Kedua, Papua. Mereka lakukan pemberontakan tiba-tiba. Diamkan oleh Pak Nazarudin dan juga daerah-daerah lain, kata dia. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahkan uang 5 juta oleh Pak Nazarudin. Total, kita terima 10 juta rupiah, sambung Gerald. Lebih lanjut, ia pun meminta maaf kepada AHY karena sudah sempat tergiur dengan iming-iming uang dan akhirnya menghadiri pelaksanaan KLB. Terakhir, permohonan maaf saya kepada ketum yang saya cintai, Bapak AHY. Saya mohon maaf ikut KLB dengan iming-iming uang dan akhirnya saya dapat uang 5 juta rupiah hasil KLB, tutup dia. Oleh karenanya, pengamat menyebut Muldoko hanya tumbal. Tindakannya dinilai bodoh kalau mau nyapres. Gerombolan pengacau. Orang-orang yang menjadi suatu kelompok pengacau, mengacau suatu partai yang sah. Coba saudara-saudara bandingkan dan bayangkan hanya dalam waktu 40 menit. Melahirkan seorang ketua yang adanya di ujung sana. Tidak pernah terjadi di Indonesia. Dimanapun negeri ini. Tidak pernah terjadi. Ini baru terjadi di sebuah langit. Yang mengangkat yang namanya Jenderal Purnawirawan Muldoko. Berapa malunya kita. Berapa terhinanya demokrasi pada hari ini. Seorang yang mengaku hebat, seorang yang mengaku bermarwah, melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral. Saya ulangi sekali lagi, 40 menit menciptakan seorang ketua umum partai yang dilakukan oleh segerombolan orang yang ingin mengacau Partai Demokrat yang hari ini dipimpin oleh Ketua Umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya sampaikan kepada mereka bahwa kami adalah perisai, bahwa kami adalah orang yang tergarda terdepan akan berjuang sampai titik darah terakhir membela Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Jangan dikacau kami. Jangan diganggu kami. Silakan Anda membuat partai baru. Tidak susah bukan kalau membuat partai baru? Mengapa pula mengacau partai yang kami cintai ini? Tolong para pengkhianat, sadarlah. Dulu Anda dibesarkan oleh partai ini. Dulu Anda hidup dari partai ini. Hari ini Anda menjadi pengkhianat di partai ini. Suatu saat Anda akan menerima hasil dari apa yang Anda ciptakan pada hari kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi dan meluruskan langkah Mas Agus Yudhoyono untuk 5 tahun ke depan. Amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dari Provinsi Riau menyampaikan pesan ini. Kami adalah perisai Mas Agus Yudhoyono, garda terdepan untuk berjuang dan melawan saudara-saudara. Walaupun nyawa kami akan lepas dari tubuh, kami tetap bersama Agus Harimurti Yudhoyono. Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Disindir keras pengamat politik Pangi Syarwi Caniago yang menduga KSP Muldoko hanya tumbal dalam upaya pembelahan Partai Demokrat. Bukan tanpa alasan. Pangi menyebut bahwa sangat aneh jika Muldoko bersikap sembrono hendak maju di Pilpres 2024, namun dengan cara membajak partai lain. Pasalnya, hal itu justru akan meninggalkan citra negatif bagi Muldoko dan tentunya tak baik bagi mantan Panglima TNI itu jika hendak menjadi calon presiden di pemilu mendatang. Jika pengambil alihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Muldoko yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, maka tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri, kata Pangi
seperti dikutip dari Kompas.com. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting itu menuturkan, langkah politik yang dilakukan Muldoko dengan membajak Demokrat memang seolah membuka jalan bagi ambisinya. Namun, secara bersamaan, citra negatif juga mencoreng muka Muldoko lantaran dianggap telah melakukan tindakan yang tidak bermoral serta membahayakan demokrasi. Karena itu, Pangi mengatakan, publik harus mempertanyakan motif sesungguhnya Muldoko membajak Partai Demokrat. Ia menilai sangat mungkin ada agenda politik tersembunyi dengan menjadikan Muldoko sebagai pion untuk membajak Demokrat. Terlebih, kata Pangi, Muldoko mempresentasikan diri sebagai pejabat di lingkaran istana kepresidenan. Selain itu, menurut Pangi, kecil kemungkinan Partai Demokrat akan meraup suara yang banyak di bawah kepemimpinan Muldoko, sebab partai tersebut sudah identik dengan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Jangankan untuk maju jadi calon presiden, Partai Demokrat akan tumbang bersamaan dengan citra pemimpinnya yang terlanjur negatif di mata publik. Jadi, capres itu mimpi. Kehancuran Demokrat di bawah kepemimpinan Muldoko sudah di depan mata, tutur Pangi. Oleh karena itu, kita juga layak bertanya dan patut curiga, agenda apa yang sedang didesain? Apapun agendanya, kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua, ucap dia. Penutup, Pangi mencurigai arahnya agenda yang didesain sedemikian rupa oleh oknum-oknum tertentu. Mungkinkah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode? Apapun agendanya, masyarakat layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan semua. Pangi tidak sembarang bicara. Dia menilai hal tersebut dengan melihat komposisi koalisi pemerintahan sudah terlalu gemuk. 6 dari 9 partai di parlemen dengan total 75% kursi sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Selain Pangi, Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia, Andrianto, mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa alasan mengapa kudeta pada Partai Demokrat bisa terjadi ada 2 alasan. Dilansir dari Ermol ID, alasan pertama, agenda amandemen perlu mayoritas mutlak di MPR RI, sehingga periodisasi jabatan presiden bisa dilanjutkan. Bila poin pertama gagal, setidaknya dengan genggaman Demokrat ditambah PKB dan P3, semua bergainsy lurah untuk kelak. Bagaimana menurut pendapat Anda?